Sekarang kita tunggu modulnya masuk. Em, udah tuh, masuk tuh. Halo. Tuh masuk jadi ke sini ya, tuh. Waiting, tunggu. Udah gue masukin. Nah, itu. Coba Nah, ngomong. bisa. Kedengeran nggak? Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran ke gue. Oke. Oke. Pertama kalinya pakai ini ya? Iya, biasanya pakai Zoom dan pakai Google Meet. Ah, yang gampang-gampang aja dulu. Setul, udah sore nih. Jadi Iya, iya, iya. Gimana, gimana? nggak tahu nih kenapa kamu bilangnya wangsit, padahal wangsit teh apa ya coba? Yang niup peluit kalau pertandingan gitu ya. So bilang dulu wangsit teh apa? Oh iya, iya. Bukan itu kreativitas wangsit. Iya, nggak jadi kan gini, apa, uh, sebetulnya karena dari banyak ada yang tanya, itu tak, banyak ada yang tanya kalau apa ide-ide kreatif itu tuh sebetulnya apakah datang seperti wangsit gitu loh, apa datang tiba-tiba yang kayak out of nowhere, tiba-tiba tring gitu. Nah, jadi ceritanya gue tahu wangsit ini dulu tahun berapa ya? Gue tuh pernah lagi dalam perjalanan menuju makam Soekarno. Nah, terus di sana itu gue ketemu sama orang pinter lah, jadi dia ada kayak kejawen gitu. Terus ditanya, malam ini mau kemana? Mau ke makam bapak, maksudnya makam makam Bung Karno. Oh iya iya iya. Nanti ingat-ingat ya. Ingat-ingat apa Pak? Pokoknya kalau nanti kamu melihat ada apa penampakan atau visual aneh, itu namanya wisik. Waduh, tapi kalau kamu mendengar ada sesuatu, itu namanya wangsit. Nah, wangsit itu kadang ada yang mendengar, ada yang tiba-tiba masuk kayak tring gitu di kepala. Oh ya Pak gitu. Nah, terus dari situ kan saya tanya, emang itu ada alasannya enggak? Oh enggak, itu emang tiba-tiba aja random gitu loh. Nah, kalau kreatif, orang suka kadang-kala bilang, wah, gue dapat ide nih, tring gitu, seperti wangsit. Padahal ternyata gini, nah ini berkaitan dengan kenapa saya selalu bilang ke teman-teman kreatif itu, perbanyak jalan-jalan atau perbanyak piknik. Itu sebetulnya dalam rangka membuka mata, membuka radar. Jadi kita itu diperbanyak asupan-asupan referensi. Tanpa sadar sebetulnya si referensi itu mungkin kita nggak hafal, mungkin kita nggak ngeh gitu ya, tapi itu masuk sebetulnya. Nah, karena masuk, tiba-tiba kita lagi dalam situasi apa, lagi meeting, lagi iseng, itu dia bisa muncul lagi si referensi itu, connecting sama another ideas atau another reference tadi. Nah, cuman kita kan nggak bisa jelasin apa connected itu sebelah mana, atau nah itu yang akhirnya membuat kita seperti ngerasa kayak aha gitu. Nah, jadi makanya akhirnya sejak saya tahu tentang si Wangsit si Wangsit itu, akhirnya setiap saya pergi atau berkunjung ke museum, ke galeri, baca buku atau apa itu, emang saya nggak pernah terlalu kayak apa ya, ini harus saya ingetin nih, nanti kalau nggak gini saya lupa. Itu jadi malah beban dan jadi malah susah. Kita pergi ke kota manapun, negara manapun, luar negeri, kita lihat sesuatu, habis makan mau buang ke tempat sampah, tempat sampahnya keren ya, udah gitu. Tiba-tiba 5 tahun kemudian kita di Jakarta ada ide, gimana kalau tempat sampah, nah gitu. Pas udah, itu kita pernah tuh lihat kayak gini, padahal bagus tuh, begini. Sekarang kan tidak susah, tinggal googling aja tuh. Nah, cuman emang repotnya mau nyari tempat sampah yang kita lihat waktu itu kan agak susah tuh. Tapi akhirnya saya suka iseng tuh, tak lagi gara-gara semua di karantina gini, nggak bisa pergi-pergi.
Akhirnya jalan-jalannya pakai Google Maps. Jadi saya pakai Google Maps, buka Street View, terus mampir ke Museum Plain di Amsterdam. Oh, gue pernah kesini, oh gue pernah kesini. Itu tuh kalau ngeliat kayak yang, oh iya iya ini. Nah itu tuh sebetulnya seperti recall lagi. Jadi itu sebetulnya apa? Kenapa tiba-tiba karena videonya adalah langsung. Semoga menjelaskan di pembukaan ini. Oke, berarti waktu ke makam Bung Karno jadi dapat wangsit nggak? Atau nggak ada apa-apa? Wah, itu ini saya nggak bisa ceritain ya. Weh. Seolah-olah tapi disebut itu duluan. mungkin harus acaranya di malam Jumat ya, biar dapat vibe-nya gitu loh. Cuman karena sekarang nggak ada apa-apa kok. Cuman gini, oh terima kasih, saya sehat. Aduh, ada yang tanya. Teman-teman, ada Mbak Inun, ada Mbak Inas. Oh, nggak, jadi gini, waktu itu ini agak-agak inilah ya, agak-agak seru sih sebetulnya. Jadi waktu malam itu kami itu dari Malang mau ke Blitar, memang mau ke makam Bung Karno. Nah terus si orang pinter yang kejawen ini dia bilang emang motor sudah tua, sialan. Aduh, sorry, itu baca aja nih ini. Jadi gini, ditanya, besok mau kemana? Mau lanjut kemana? Mau ke Blitar, mau ke makam Bapak, ke makam Soekarno. Besok pagi, iya, kenapa nggak malam ini aja? Menarik juga nih. Ya nggak tahu Pak, gitu. Akhirnya dia bilang begini, ya udah gini, malam ini kesana dulu aja ke makam, terus lihat ketok pintu aja. Nanti kalau ketok pintu dibuka, berarti memang kamu harus ziarah malam ini. Tapi kalau udah ketok tapi gak dibukain, berarti memang kamu harus ziarahnya besok paginya. Wih, seru nih. Akhirnya udah tuh dari Malang naik mobil sampai Blitar, sampai makamnya Soekarno, ya kan tutup ya, sepi, gelap, digembok. Akhirnya diketok sama namanya Mas Heru. Mas Heru itu tuh teman saya pergi itu. Jadi kami bertiga. Teng. Assalamualaikum. Teng. Assalamualaikum. Ya nggak dibukain ya. Kata si Mas Heru. Ayo tuh, udah tuh, kita besok pagi aja. Pas jalan saya bilang, Mas, boleh saya ngetok nggak? Saya bilang gitu. Oh boleh, ketok aja. Teng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Jadi ternyata pas gue yang ketok, ada yang jawab, siapa ya? Tamu dari Malang. Oh ya, dibukain. Masuk. Oh, naik aja ke atas. Ke makam, ngelihat makamnya Soekarno, zaman itu masih pakai BlackBerry. Saya potretin pakai BlackBerry itu nggak bisa, Kak. Cekrek putih. Udah nggak jadi lah. Akhirnya duduk pas di pinggir pusaranya itu, baca doa, udah selesai, ya sekitar 20 menit. Akhirnya pulang, cari hotelnya belum buka, akhirnya tidur di mobil, nunggu subuh, pagi masuk hotel, tidur, setelah jam 12, kami balik lagi kan, karena rencananya mau ke perpustakaan koleksi Soekarno, ya di makam itu sih sebelahan. Pas datang, Kak, itu rame kayak pasar. Jadi udah kayak pasar penuh, anak kecil bawa balon, totet, masuk ke makam itu ya, ngeliat di pinggir makam tuh rame sekali sampai ya feel-nya nggak ada. Nah jadi menurut saya berkaitan dengan yang tadi disebut wangsit atau ide itu, memang kita sering ngelihat sesuatu tapi mungkin ada yang nyesnya atau enggak gitu. Jadi kalau emang kita mau dapat nyesnya, mungkin jangan-jangan kita butuh kayak momen-momen tertentu biar ada nyes gitu. Tapi kalau misalkan cuma selewat, sekelebat, mungkin kita nggak mudeng, ya akhirnya juga nggak akan mudeng gitu. Tapi kalau pas lagi, kok bagus sih? Kok ini keren sih? Nah itu tuh paling nggak udah ada newsnya, kira-kira gitu. Oh kalau gitu, kata gue mah gini, kreativitas itu kan kata-kata yang terlalu sering dipakai sekarang ya. Kreatif ini, kreatif itu gitu. Nah, tapi dalam hal ini konteksnya adalah ternyata ada jam terbang kan. Jadi kalau kita terbiasa mengasah empati itu,
Ah, Terus ya, 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 ya. itu sebenarnya yang namanya mungkin wangsit atau enggak wangsit itulah. Jadi sesensitif apa kita Oh ngerasain ya. uh, itu dibilang tua Ya. sama Una itu Iya, kenapa sih pada bilang tua? Gara-gara rambut gua ya? Aduh, kacau ya. nyisir, makanya nyisir, jangan kayak gue. Kan biar kayak Pak T. Congking. Sok, kemana? Nah, jadi gini, ya betul. Ini betul sekali ya. Jadi gini, sebetulnya banyak yang merasa kalau kreatif itu didominasi oleh orang-orang seni, seniman, musisi. Padahal kreatif itu sebetulnya kemampuan kita berpikir. Kemampuan bawaan otak tuh emang sudah ada itu kemampuan itu. Akhirnya saya baca-baca kan buku sebenarnya gimana sih ternyata kita itu punya indera, panca indera. Tinggal panca indera ini tinggal kita latih sebetulnya. Latih dalam arti kita sebanyak-banyaknya dapat referensi. Misalnya kalau anak seni rupa main ke galeri melihat karya itu sebetulnya kita nggak sadar kita lagi memperbanyak asupan referensi visual, warna, komposisi, rana, gelap terang gitu ya. Itu kita masukin sebanyak-banyak. Jadi kita sebenarnya lagi melatih radar visual kita, radar mata. Lalu audio. Kita sering dengar lagu, tapi kita selalu milih lagu yang hanya kita suka. Ternyata padahal lagu itu bisa kita dengarkan untuk referensi atau untuk trigger. Coba aja dengan lagu yang tidak kita suka. Atau dengerin aja dulu gitu. Semata-mata gimana nice to know aja. Kadang-kala kita selalu mikir, ngapain sih? Nonton dangdut. Apa sih dangdut? Lagu apa tuh kelas bawah. Loh, padahal kan kalau nice to know aja nggak apa-apa. Gitu. Ada kalanya, misalkan saya naik mobil sama teman, dia muter lagu yang sebenarnya saya nggak terlalu suka gitu loh. Aduh ini apa sih nih? Apalagi Yandi gitu ya. Aduh aneh tuh suaranya tuh absurd banget itu. Tapi akhirnya ya udah dengerin aja. Dengerin aja dalam rangka ya udah coba saya pengen tahu gitu loh. Dengerin aja. Nggak perlu dipikir, nggak perlu dianalisa, nggak, biarin aja. Sebetulnya itu lagi nambah itu. Sampai suatu ketika, gue akhirnya ngeh bahwa ternyata itu tuh semua berhubungan dengan semua panca indera. Penciuman itu kadang kita nggak pernah sadar kita tuh mencium apa sih nih gitu loh. Padahal itu tuh trigger juga. Sehingga, jadi kayak misalkan begini, suatu ketika saya naik pesawat Garuda, sebut nama nggak apa-apa kan ya Garuda. Aduh, poin gini sih. Terus pas ke toilet, kan ada parfum tuh, yang pewangi itu ya. Saya langsungnya, oh ini jangan-jangan, terus saya lihat botolnya, saya ambil, saya lihat mereknya. Ternyata ini bener, ini versi yang keluaran PT Gondowangi Sariaji. Sejak itu saya ingat, aduh, ini kan parfum zaman saya masih SMP. Pas bokap bawa gitu loh. Itu pas gue cium ya, terus itu kayak traveling back in time ke zaman gue SMP. Aduh, inget ini, inget itu, inget ini, inget itu. Nah, di situ gue inget kata-kata Pak Primadi, dosen kita dulu, tentang kreatif. Bahwa ternyata ada banyak hal-hal yang bisa men-trigger kita terus kembali ke masa anak-anak dengan apapun. Nah, waktu itu saya dapat tuh dari bau. Kan biasanya kita ngeliat visual ya. Oh, ini mainan saya kecil. Nonton film kartun. Oh iya nih, tontonan saya waktu itu. Ternyata dari bau tuh bisa. Yang lebih gila lagi, ketika saya pertama ke Belanda, berkunjung ke rumah kamu, tak. Sensasi saya ketika kedinginan, itu saya kan nggak pernah dapetin kedinginan yang sampai kering gitu ya. Kayak hidung tuh kayak, wah kok gini ya? Ternyata itu kayak men-trigger semua indera yang lain. Akhirnya saya ngeliat juga jadi lain, saya dengar juga jadi lain. Yang terakhir adalah ketika saya bergaul dengan Pak William Wongso. Makanan ini sensasinya ada di lidah. Wah, itu waktu itu mau makan tuh udah malas gara-gara aduh baunya gini, aduh visualnya gini gitu loh.
Sampai suatu ketika saya ke Kutai Barat waktu itu, main ke pasar. Wah, lihat. Saya mah cuma syuting aja kan, syuting sambil motret. Tiba-tiba dia bilang, nah ini nih, Motul kamu harus coba ini. Ini apa Om? Namanya umbut rotan. Jadi bentuknya kayak bambu gitu, tak. Sama dia diambil putih gitu ya, terus dipatahin, tak. Nih, coba dimakan. Aduh. Kayak yang, atulah, ngapain sih ini ada apa batang nggak jelas di pasar kok disuruh makan. Enggak, makan dulu. Kamu harus tahu ini rasanya. Aduh, ya udah akhirnya cobain, patahin sedikit, saya makan. Itu pahit. Iyalah kayak rebung bambu, tapi ini rotan. Saya makan, gimana? Pahit Om, deh. Terusin aja dulu, rasain terus. Ada rasa lain nggak? Oh iya deh, ada kayak manis-manis. Saya bilang gitu. Nah, baru dia bilang, tuh jangan salah, pahit itu tuh ada spektrumnya. Ada pahit versi pare, ada pahit versi apa? Kalau di jamu itu bukan temulawak ya, apa sih? Brotowali. Aduh lupa. Brotowali. Ada brotowali, ada pahit teh pahit, ada pahitnya bir, ya terus aja. Nah, ini yang ternyata kalau kita bisa membedakan geser-gesernya ini sebenarnya referensi atau radar kita tuh lagi jalan, Pak. Nah, itu tuh yang menurut saya, kalau kita mau kayak memancing si kreatif ini, kelihatannya emang masukin aja sebanyak-banyaknya. Toh nanti kan kamu yang pilih, saya mau terusin yang mana, saya males yang itu nggak masalah juga. Tapi nice to know itu adalah penting ketika misalkan gue nih ketemu sama klien gitu. Oh iya, saya tahu tuh gini-gini. Wah, kok tahu sih? Padahal nggak sengaja juga. Padahal nggak suka-suka amat. Tapi itu kepake gitu loh. Nah, itu yang saya pikir buat teman-teman atau yang kita sering di dunia kreatif, rasanya sih emang udahlah, manfaatin aja nih si radar, semua dihidupin aja. Kelihatannya kayak gitu. Ya, itu sudah multisensori berarti ya. Gue inget tuh dulu waktu kita tugas akhir, ini kan kita seruangan ya, lo gua, terus ada Isan nih, ada nonton juga nih, tuh pahit patah hati kumaha tuh, terus ada Prima. Kita tuh dulu di ruang TA itu kan ada target harus kreatif, tapi sambil kita tuh bikin suasananya kan kita berantem aja tuh, nggak ada yang cocok soal lagu. Si Prima maunya techno ya, Prima maunya techno, lu maunya soundtrack musik, soundtrack film. Si Isan pusing. Isan maunya itu drama Padang, Sri Mulat versi Padang. Akhirnya kita semua akur dengan lagu Benyamin. Jadi itu adalah yang paling bikin Jalan kita ya. Nah itu sebenarnya balik lagi nih, karena tadi ada yang ngomong, banyak yang ngomong sih Motul tua sekarang gitu ya, bilang kayak Paking gitu ya. Nah, aduh, ini yang sama-sama kita kenal, Pak Tae Chong King. Ini apa, senior kita beda 50 tahun dari angkatan kita ya. Sekarang ilustrator buku anak terkenal di Belanda. Dia tuh kan kurang ya, dia itu kreatif banget. Cuman pas kita ke rumahnya di Harlem, itu kan kamu lihat sendiri proses dia gimana. Jadi dia punya laci-laci yang isinya nih, satu tanaman musim panas, satu lagi tanaman musim dingin gitu. Hanya untuk referensi. Padahal dia sudah kurang apa gitu. Jadi ada proses kreatif lain yang sebenarnya nggak cuma mengandalkan sensori, tapi juga seperti yang Paking itu. Gimana tuh? Ya, jadi waktu itu kan gini ya, karena waktu itu emang kita kan nggak ngeh ya, ngehnya kan baru belakangan ya. Ngapain sih kok dia ngumpulin kayak gini? Apa? Ternyata koleksi-koleksi itu lumayan untuk jadi trigger. Trigger dalam arti kan gini, kita tuh kan butuh pancingan deh. Pancingan itu sebetulnya kalau kita punya bendanya sih enak ya. Cuman kalau dipikir-pikir ngumpulin benda-benda gini kan bisa ngabisin tempat ya. Nah sekarang akhirnya gue tuh dulu punya ada 2 box koleksi Gretan itu tuh, udah dari macam-macam zaman segala rupa deh. Dan itu sekarang udah hilang. Dan itu udah harus gue ikhlaskan gitu. Tapi akhirnya ketika gue browsing,
gue masih bisa lihat itu koleksi Gretan. Untuk apa sih Gretan itu? Ternyata itu kan ada zaman, ada negara, ada kota, ada brand ini, bahkan ada yang produk politik. Itu sebetulnya kalau udah referensi itu tuh sebenarnya jadi kayak trigger juga buat tadi. Ada yang cuma sekedar untuk melihat visual. Nah kalau saya lihat kayak teman-teman komikus kayak Pak King, kayak Peter Van Dongen, dia kan butuh referensi visual untuk dia gambar. Itu satu hal. Sebetulnya hal lain adalah yang lebih men-trigger ke tadi itu, memanggil si Wangsit tadi itu. Jadi akhirnya gue seneng tuh kayak misalkan ngelihat kayak di Pinterest, itu kan Pinterest itu sebenarnya cuma buat trigger. Tapi triggernya bisa kita temain itu loh. Saya mau yang ini aja. Woi, Om Agus, Maki, selamat bergabung. Seru ya pakai ini bisa ada kayak gini-gini ya. Tuh makanya cobain. Oh iya, ini pertama kali saya baru pakai IG live. Lanjut. Semoga orang Instagram nggak tahu ini. Ya, jadi sebetulnya menurut saya maklum gitu loh. Kayak ada beberapa saya ngelihat ada banyak orang-orang yang bekerja di atau profesinya sebagai yang kreatif. Itu sebenarnya seneng ngumpulin barang. Nah, barang itu barang-barang yang aneh-aneh, pernik-pernik itu apa dan itu kalau saya lihat sih memang gara-gara itu juga ya. Beda sih karena megang barang itu kan beda. Megang bisa dilihat, apalagi kalau ada kayak baunya gitu itu pasti beda lah. Cuman kalau mau dikumpulin semua ya habis tempat ya. Gimana? Lu sekarang ngumpulin apa? Koleksi sih udah nggak ada ya. Jadi gue beneran dulu tuh gue Gretan itu tuh dari zaman SMP sampai kira-kira akhir tahun lalu lah. Itu tiba-tiba gue dapat kabar buruk bahwa itu kena rayap. Wah, rayap iya. Pas dibuka ternyata itu satu box itu tuh udah nyampur tuh. Jadi bentuknya tuh udah gak jelas semua, udah yang wah. Terus kata ayah saya, itu saya mau buang harusnya, cuman nanti kamu sedih lagi. Gimana tuh, terserah kamu lah, bilang gitu. Dan itu mah nggak bisa di recovery lagi. Pas saya lihat, iya juga ya. Akhirnya ya udah, kata ayah saya, udah ikhlasin aja. Anggap itu masa lalu kamu, Edan. Ya udah, akhirnya ya udahlah. Ini aja diikhlaskan aja. Ini nih, Hai Lina. Hai Hilman. Iya benar, seperti kata Hilman, sekarang saya koleksi follower aja lah. Kalau koleksi sih kayaknya udah nggak ada ya, udah nggak ada yang dikoleksi. Jadi ngumpulin hati yang bercacaran, kata Jen. Apa? Kumpulin hati yang bercacaran. Jadi motor ini banyak kencan tapi nggak ada pacar aja. Aduh, gelo. Enggak lagi, belum aja. Itu kan nanti akan ada inilah. Iya. Oh iya, dikumpulin dulu aja ya. Terus gini, kan lu tuh ya udahlah gitu ya di sana produk pendidikannya. Cuman kan terus belum lulus sudah bikin komik. Terus udah gitu kemudian kerjanya di produksi boneka Sesame Street. Terus habis itu udah macam-macam, ada iklan, ada video klip musik segala macam. Itu ngapain sih lo? Aduh ya. Gimana? Jadi sampai dari gua lulus itu gua dibilang kutu loncat. Jadi kerja di perusahaan itu paling lama 2 tahun. Terus pindah. Wah, lu kutu loncat lu gimana mau membangun karir? Iya juga ya. Tapi waktu itu kayaknya rasanya kayak aduh kok segini-gini aja gitu. Akhirnya waktu itu contoh saya waktu itu kerja di advertising. Di advertising itu kebagian adalah kan dulu syuting itu tuh kan seru ya, keren lah. Wah, syuting keren nih, syuting iklan gitu. Akhirnya syuting iklan, bikin konsep. Habis bikin konsep disetujui sama klien, kasih ke PH, production house.
terus pengen nimbrung. Kok gini sih? Tol nggak boleh tuh. Udah itu mah eksekusinya biarin aja udah sama PH. Lu mau orang agensi gak usah ikut-ikutan. Tapi kan lebih bagus kalau gini. Jangan lalu nggak bisa. Kan jadi gemes ya. Hai Zaza. Terus akhirnya ini. Oh kalau kayak gini mah gue mendingan kerja di PH. Akhirnya gue keluar dari agensi. Masuk PH. Pas masuk PH dapat brief konsep dari agensi. Oh gini banget sih, nggak keren deh. Masa ini gini? Udah tuh kerjain aja. Konsep itu udah bagian agensi, kita mah bagian eksekusi. Nah gimana sih? Kan pengennya kan semuanya gitu loh, dari konsep sama eksekusi. Ternyata emang nggak bisa. Jadi udah ada bagi-baginya. Waktu itu tuh kayaknya gemes banget. Nggak bisa dong, aduh padahal pengennya gitu. Nggak taunya ketemu tak. Yang mana, ini syuting ya. Syuting tapi bisa ngerjain dari A sampai Z. Dari konsep, dari ide, bahas apa semua, sampai jadi, sampai tayang. Yaitu produksi, syuting, video klip. Apalagi zaman itu ada MTV. Jadi ada TV yang dedicated hanya untuk video klip. Datang dari PH. Dari label. Betul, ini CD, dengerin track sekian. Judulnya ini, nanti liriknya di email. Dengerin. Waktu itu masih pakai iPod. Baca lirik, setelah baca lirik itu, nah itu tuh jalan tuh, tak. Si radar semua indera tadi ya. Jadi saya sengaja mematikan, menutup mata, tapi dengerin suara doang. Terus karena saya suka nonton film dan seneng soundtrack, saya reverse jadinya gitu loh. Kenapa ya setiap adegan gini kok soundtracknya bagus banget gitu loh. Kayaknya relate antara gambar dengan visual. Nah ini kebalikan nih. Ada lagunya tapi visualnya nggak ada. What if ini jadi kayak scene di gambar itu kayak apa? Di situ akhirnya mulai exercise tuh. Oh gini nih. Oh gini nih. Oh gini nih. Dari situ ngobrol sama sutradara lain, ngobrol sama editor. Oh ya harusnya pas cut-nya itu tuh kalau bisa ada sama beat, gitu-gitulah. Dari situ akhirnya jadi syuting, ngobrol sama bandnya, ngobrol sama orang props, sama wardrobe, syuting jadi, ngobrol sama orang editing, ngobrol sama orang TV, karena kan TV kan dia minta format tertentu, sampai itu tayang, itu dapat semua tuh akhirnya gue. Dapat A sampai Z. Akhirnya diterusin, akhirnya jadi pengen belajar tentang art directing. Makeup sih enggak lah ya. Akhirnya ya ngobrol sama DOP, sama Kang Unai. Jadi udah, gini toh. Terus udah nih, MTV nggak ada. Waduh, terus apa lagi nih? Masa mau ke TV terus? TV udah sunset nih kayaknya nih, gini-gini aja nih. Muncul multimedia. Wah, multimedia aja deh. Pindah akhirnya tak. Cobain multimedia dari nol lagi, pengen A sampai Z lagi. Lah terus gimana dong itu loh? Berubah lagi. Sampai sekarang udah eranya multimedia, sekarang sosial media. Pindah lagi. Pertanyaannya adalah, terus lu kerja apa sih? Ternyata benang merah semuanya itu memang di kreatif. Makanya akhirnya waktu itu udah cobain TV, cobain semua gitu. Akhirnya ada teman bilang, tuh menurut lu gimana tuh? Ini gue lagi bikin ini tapi kok susah ya gini-gini. Menurut lu gimana? Lah kok gue ngasih nasihat terus ya? Terus akhirnya dia bilang, udah lah lu bantuin gue deh. Lu kerja sama gue gaji, tapi lu boleh tetap terusin kerjaan lu yang lain. Gue jadi apa? Jadi creative advisor. Sejak itu gue mudeng. Terus gue ngapain? Ya pokoknya nanti kalau gue ada masalah atau apa gini, gue pengen denger pendapat lu aja. Bukan creative consultant ya, gue bilang gitu. Lu mau jadi creative consultant? Gue bilang bedanya apa ya? Kalau creative consultant, kalau salah atau ada dampaknya nggak sesuai, lu bisa dikejar-kejar lu.
Gue bilang, oh iya juga ya. Lu kayak konsultan teknik itu, ini mesin nggak jalan nggak, lu tagih, ini kenapa nggak jalan gitu. Tapi kalau creative advisor bang, lu kayak apa ya, ahli gizi aja, nasehatin, jangan gini, jangan gitu. Mau diikutin, nggak mau diikutin juga nggak apa-apa gitu. Ya oke, rasanya saya cocok dengan itu. Ya akhirnya udah dari situ akhirnya gue mulai merasa udahlah gua serius aja deh di sini gitu loh. Jadi creative advisor yang akhirnya bisa mengadvise banyak pihak ya, nggak ada yang perusahaan, ada yang brand, tiba-tiba mulai nge-advise ke perorangan. Rata-rata masuknya gara-gara media sosial ya. Ini kalau media sosial bagaimana ya? Menurut lo tuh gini. Nah, ya udah dari situ perorangan pindah ke politik, wah pindah lagi, wah. Ya gitulah kira-kira. Ada yang nanya, jadi motor Chips. apa itu? Aduh, ada cicin. Ada yang nanya tuh. Ah? Jadi positioning kamu tuh apa sekarang kalau gitu? Oh, kerjanya? Ya, sekarang sih saya kerja ada di beberapa tempat, tapi yang ngegaji saya itu cuma 2, jadi ada 2 dan posisinya dua-duanya yang satu advisor, yang satu katanya sih CEO. yang namanya Kreavi ini ya beda gitu. Kalau yang di Kreavi itu akhirnya kan karena memang ya kayak ngelit tim aja gitu, ini tim Kreavi, ada bisnis apa gitu, itu emang beda. Tapi kalau yang advisor tetap advisor. Oke, balik lagi soal kreatif tuh ya. Ya. Ketika kreativitas itu dilembagakan, seperti yang kita tahu sekarang jadi kementerian juga, itu kan dengan kita tahu lah teman-teman itu kan ajaib semua ya. Hilman itu yang ya desainer interior tapi terus malah main gitar, terus malah kerja di Freeport, kan aneh banget. Terus Pinot yang tadinya kerjaannya tekstil harusnya pendidikannya, tapi terus kan tiba-tiba jadi animator terkenal di New York dan seterusnya ya. Nah, ini kan berarti kan sudah bisa dikotak-kotakan. Sedangkan ketika dilembagakan, mau nggak mau kan memang harus ada klaster tadi yang namanya subsektor industri kreatif. Sehingga nanti, jadi ada sekarang kan ada 17 tuh katanya. Itu gimana caranya kamu menempatkan diri gitu? Karena kan nggak mungkin juga. Saya bilang, saya desainer gitu, tapi kan saya juga ngomik misalkan. Kumata. Apakah itu menjadi peluang atau urusannya apa nih? Ya. Ini dari pengalaman, dari apa yang saya baca, dari apa yang saya lihat ya. Jadi gini tak, sebetulnya di kreatif itu ada 2, ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Kalau ekonomi kreatif itu adalah saya menguangkan apapun dari hasil atau turunan kreatif saya gitu. Misalnya gini, ada pegawai bank. Pegawai bank ngisi hari-harinya adalah hobi karena dia punya uang, dia motret. Ternyata potretnya bagus. Jadi gitu ya, jadi banget ya. Bagus cuman gara-gara dia belajar. Tiba-tiba dia bisa menjual skill motretnya itu untuk wedding. Dan jadi uang di situ. Sebetulnya itu sudah ekonomi kreatif. Karena dia bisa berhasil menguangkan atau mengekonomikan kemampuan kreatif dia. Kemampuannya apa? Ya fotografi, estetika, komposisi, ya kayak gitu-gitu kan, menjadi indah gitu loh. Dan orang willing to pay atas kebisaan mengelola estetika tadi. Nah, itu satu hal ya, itu menurut saya ekonomi kreatif. Ketika si pegawai bank ini udah motret, jadi uang, tiba-tiba ordernya banyak Kak. Diorder lagi, sampai dia bilang, wah kalau kayak gini gue harus butuh 1 orang bantuin gue. At least buat nyiapin kamera dan nyiapin lampu. Disewa sama dia 1 orang, yang sebenarnya mungkin nggak punya background fotografi, nggak apa-apa. Pokoknya lu tolong apa yang gue suruh lu kerjain aja. Tiba-tiba gue butuh makeup artist. Tiba-tiba gue butuh set designer. Akhirnya gara-gara project wedding tadi, bisa jadi gue resign dari pegawai bank.
Karena udah loadnya tinggi dan uangnya ternyata lebih gede dari gue ketimbang gitu loh. Dan tanpa gue sadar, gue mulai melahirkan ekonomi baru di bawah skill gue, yaitu tukang setup lighting tadi, tukang make up, tukang wardrobe, tukang bahkan supir gitu loh. Bahkan tiba-tiba gue punya anak buah fotografer yang lagi gue didik sebagai apprentice. Ketika itu berjalan, langsung gue bikin sistem kerja, ada workflow, ada keuangan, ada sebetulnya itu lagi ngebangun industri kreatif. Jadi ketika satu ekonomi kreatif membesar, terus bikin turunan di bawahnya gitu. Iya. Nah sekarang kalau misalnya ditanya, kalau di Indonesia gimana? Sederhana aja. Kalau ada atau apa-apa, ada transaksi ekonomi dari bidang kreatif yang sudah ada turunan, dari mulai jual apa gitu, jaket, tiba-tiba jadi nge-hire penjahit, nge-hire lagi ini, nge-hire ini. Ah, itu sebetulnya dia sedang membangun industri garment misalnya. Misalnya Pinot bikin animasi lucu-lucuan. Dia sendiri yang ngerjain. Dibantu sama Ditut istrinya. Dibantu sama anaknya. Iseng. Tiba-tiba orang suka. Bikinin dong, gue mau buat bumper TV. Jadi nih, dibeli. Jadi industri belum? Belum sebetulnya. Tapi dia berhasil mengekonomikan kreatifnya. Suatu saat tiba-tiba ada pemodal lihat ini, wah ini si Pinot canggih juga ya gini-gini. Not, go join yuk. Kita bikinlah yang agak gede deh. Apaan? Pinot Corporation atau Pinot Animation. Lu cari orang, cari ini. Dia sedang membangun industri kreatif. Hanya resikonya, kalau udah ngomong industri, nah ini sistemnya udah ketat ya. Namanya industri itu semua tuh tertulis. Tertulis dalam arti nggak cuma tentang keuangan, tapi berhubungan juga dengan yang namanya sistem kerja. Ini siapa yang kerjain? Tolong dicatat. Kenapa? Besok ada yang ngerjain yang lagi orang lain, dia bisa tahu yang kemarin dikerjain apa, yang dipakai alatnya apa. Jadi dia punya log. Ini saya tahu banget waktu saya bantuin tim Hollywood waktu syuting di Jakarta. Sutradaranya Michael Mann, yang main Chris Hemsworth. Gila, itu kan kerjaan kreatif ya. Tapi semua tuh on paper, Kak. Semua on paper, nama kita ditulis di kertas call sheet gitu ya. Jadi kalau gue gelepakin di tuh ketahuan. Betul, ini lu nggak benar nih. Ini gue agak kaget. Dan ini yang menurut gue itu adalah, oh ini nih yang disebut industri film. Semuanya tuh tercatat. Jadi kayak misalkan Kang Unai, habis syuting, selesai syuting, dia bikin log. Tadi lensanya apa aja, lampunya apa aja. Tiba-tiba ketika di editing ada salah di gambar tertentu, terus nyalain siapa? Nyalain Unai nih, kenapa? Karena DOP-nya nggak bener nih. Bener kah nggak bener? Tinggal dicek di lognya. Enggak kok, bener. Nah itu menurut gua nextnya seperti itu. Akhirnya lu nggak bisa, tapi konsekuensinya adalah itu emang karena tim lu besar, duitnya juga pasti besar. Yang kecil mungkin istilah gua pengrajin. Jadi skalanya tuh kecil, metode pengajarannya pun master and apprentice gitu loh. Kalau mau belajar pegang kamera, udah ikutin gua aja. Gitu. Lu mau belajar lighting, ikutin gua aja. Akhirnya gua ngintil terus. Saya mau dong belajar bikin gambar komik. Udah saya ngintil aja komikus siapa gitu, ngintil terus. Bantuin dulu. Mungkin ngebantuin ngebersihin, nyiapin kertas. Tapi itu metodenya metode bukan industri menurut gua. Ya. Bedanya, sorry, dikit lagi.
repotnya adalah bedanya antara yang tadi, model tadi dengan yang industri bisa scale up, yang ini agak susah scale up. Ya itu aja. Ya, sebenarnya kan hubungannya sih ke sekarang nih, ketika semua orang dipaksa berubah, terus apa? Kan banyak orang bilang nih, oh kreativitas dibutuhkan sekarang atau untuk pekerjaan ke depan, atau orang lebih nyari ke yang lebih esensial gitu ya. Kalau lo lihat sebenarnya akhirnya kan orang nggak cuma buat kreatif dan dapat ide aja, tapi sebenarnya harus punya kemampuan kayak tadi mengelola sumber daya, punya kemampuan komunikasi yang baik dan seterusnya. Jadi kedepannya lo lihatnya gimana nih? Nggak minta kamu jadi peramal sih, cuman kira-kira yang tetap akan dibutuhkan. Dugaan gua ke depan akan ada kayak gitu dan akan bagus karena gua ngelihat sekarang itu udah sangat banyak kampus kan gini, ukuran dari misalkan ini kan kita berubah ya, kalau mau ada berubah itu kita mau bikin sistem, mau bikin suatu kayak jaringan kerja, ini sebenarnya kan akan jadi standar ketika ada akademis di situ. Sebetulnya peran akademik ini sebenarnya justru membuat standar tadi itu. Ini pertanyaannya bagus sekali. Kalau di industri kreatif ada nggak semacam standarisasi? Ya seperti itu. Saat ini kan kita cuma melihat kayak asosiasi profesi itu ada dan tidak ada yang sifatnya cuma gara-gara saya nagih susah, saya ditipu sama klien kayak gitu. Tapi standar tuh ada nggak? Jam kerja, durasi kerja tuh seperti apa gitu. Pertanyaannya apakah ini akan terjadi di Indonesia? Gue yakin ada, karena gue ngelihat ada banyak anak-anak yang lulusan sekolah kreatif atau kampus-kampus kreatif itu mereka sudah berani bikin produk sendiri, terus udah mulai men-challenge dirinya untuk scaling up besar. Ketika dia scaling up cepat atau lambat, dia akan butuh sistem tadi, dia akan butuh standar. Bagaimana caranya saya bisa mengirim atau ngorder atau pesan produk ini hanya dengan blueprint gitu loh. Kirim aja, nanti dia ada sendiri. Itu kan kalau di kita misalkan begini, ukiran Jepara gitu. Gimana coba kita bisa mengkondak si tukang ukirnya dengan blueprint? Susah gitu. Atau si ibu-ibu pengrajin dari bambu, ya ini udah skill di kepala dia gitu. Ini kan susah kalau mau diindustrikan. Kalau mau diindustri apa? Akhirnya dibikin pelatihan. Diperbanyak ngelatih nganyam bambu atau ngukir kayu dengan format ini. Nanti formatnya beda, latih lagi. Nah, tinggal menurut gue jangan dipaksa kelihatannya. Hai Kak Mira. Jadi mungkin akhirnya harus dibedain. Kalau memang yang menurut gue ya, kalau memang udah skill tangan udahlah jadiin artisan aja. Batik tulis ibu-ibu itu udah artisannya, jangan dicoba ini menurut gue ya, jangan di scale up jadi industri, nggak akan bisa ya, maksudnya bisa jungkir balik gitu. Kira-kira gitu. Tadi, sorry, pertanyaan apakah tadi di industri kreatif ada ISO atau tidak? Sejujurnya gue nggak tahu. Karena sejujurnya di Indonesia sih gue nggak tahu ya, ada nggak sih industri kreatif yang sangat standar itu kecuali advertising. Menurut gue dunia advertising di Indonesia atau di Jakarta itu ya kelasnya itu sudah standar, dalam arti mereka tuh semua tuh sudah tertulis, semua kliennya bisa internasional, dari mulai rewardnya, penaltinya juga sama. Film apakah begitu? Gue yakin kayaknya rasanya belum deh, mungkin Unai lebih tahu ya, tapi rasanya belum. Gue pernah kerja sama Sesame Street, sama Ghibli, itu beda, atau sama si Michael Mann tadi yang Hollywood, itu beda, itu emang industri banget, emang ketat gitu loh. Contoh gini deh, waktu di Michael Mann itu tim Hollywood, gue itu bikin kan gue tim art ya, gue harus bikin harus bikin rumah seolah-olah jadi hotel gitu. Itu gue harus cek nama itu di googling semua itu, dia jangan sampai ada yang sama dengan lain karena takut dituntut. Berikutnya gue ngegambar itu harus kayak di apa sih tuh yang kertas yang ada kayak gambar kerja. Gambar kerja itu ukurannya standar, Kak. Gak boleh anak gue.
Terus itu kopnya itu sudah ditentukan sama mereka. Even fontnya pun nggak boleh gue ganti. Jadi dia bilang ikutin ini tuh ya, pokoknya ini. Oke, gue ikutin. Ketika gue save di file, itu ada aturan penamaan filenya. Gue bilang, anjrit. Dan gue sampai ditegur itu kalau sampai gue tidak melakukan itu. Kan gue nggak ngerti, kenapa kayak begini ya. Tiba-tiba akhirnya gue harus meeting sama production designernya waktu itu. Namanya Guy Hendrix Diaz. Dia adalah Oscar winner yang bikin film Inception. Anjir, gila. Juara. Wah, terus gue bilang, akhirnya kita waktu itu telepon, ngobrol sama-sama, dikumpulin semua graphic director dari berbagai negara dan art directornya. Nah, gue ikutan. Ternyata gue baru sadar waktu itu ada yang dari LA, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Hong Kong. Jadi semua lokasi yang ada syutingnya termasuk Jakarta. Di situ akhirnya gue mudeng karena saling berkenalan. Waktu itu gue harus bikin desain mobil polisi dan mobil pemadam kebakaran Indonesia karena akan di-syuting di Hong Kong dan di Malaysia. Jadi mereka akan bikin replikanya gitu. Seolah-olah itu di Indonesia, seolah-olah di Jakarta. Dia itu baca dari gambar itu dan dia nggak boleh bingung. Ini yang gue bilang, oh pantesan harus standar. Jadi nggak akan ada lagi proses ngajarin baca doang. Dia udah tahu mesti cari di mana gitu loh. Di folder mana dia udah tahu. Baca filenya ketika ada revisi, itu dia segampang ngelihat dari listing, yang mana sih, oh yang ini gitu. Nah itu tuh, ngebaca file kan gampang-gampang susah ya, kalau orang nggak mudah gitu loh. Dan ternyata dari semua kerjaan gue yang di filing tadi semua itu, ada temen gue yang ngaudit semua kerja dan itu untuk hubungannya dengan gaji gua. Ajre, gila kalau. Jadi bisa sampai kayak begitu kalau ngomong industri gitu loh. Iya. Motul masih kayak yang dulu ya, ngomongnya pakai meledak-ledak. Film nggak rame aja sama dia jadi. Oh iya ya. Itu ada Jen, ada Riko, ada KBF mah ngomongin warung. Ada dua hal tuh. Jadi sebenarnya kalau tadi ngomong standar, itu kan tugasnya antara lain juga asosiasi profesi sebenarnya. Jadi mereka yang menjaga kualitas tadi. Kalau soal gambar teknik mah kita dulu kan kuliahnya sama Pak Ajat Sakri. Jadi mau nggak mau kan itu yang kertasnya salah ukuran aja dibuang gitu ya, yang semili dibuang. Ya, betul. Cuma satu hal adalah tentang tadi yang industri kriya ya. Memang kita nggak bisa maksa pengrajin untuk jadi desainer, udah jangan gitu. Cuma kalau kita lihat industri kriya yang makan, kita masih makin kesini kan makin menghargai kerjaan tangan ketimbang kerjaan mesin atau robotik gitu ya. Kita sebut aja misalkan Mas Inggi gitu yang punya Magno, dia kan juga pasti punya standar sudah, dan dengan segala produknya yang lain ya, nggak cuma radio kan dia bikin banyak. Jadi Newcraft ini sebenarnya kan salah satu peluang yang paling gede sebenarnya untuk di sini, selain yang karya kreatif yang intangible lainnya ya. Jadi ini kan ada banyak yang kita bisa ajak ngobrol sebenarnya, ada Riko, ada Jen, ada Unai, ada Mira, Rina, segala macam. Jadi ini teman-teman ajaib yang sampai Ninu aja pengen gua ajak ngobrol gitu. Pasti kenapa? Karena dia pasti pakai ilmu kreativitasnya untuk mengatasi warganya, yang dia sebagai Pak RW ya. Untuk mengatasi warganya tuh pasti dia nggak boleh pakai cara konvensional. Udah semuanya kan tambang, disuruh di rumah malah nongkrong. Disuruh bikin PSBB malah nongkrong di posko, malah ngaco gitu ya. Jadi kedepannya bakal kesana sih sebenarnya. Kalau Newcraft sebenarnya, kalau yang misalkan ada merek di Cirebon yang udah punya pabrik rotan ya, terus dia kan punya QR code, terus ini yang kayak lu bilang tadi, cuman dia bukan film, dia rotan gitu. Jadi nanti dilihat ini siapa yang ngebersihin rotannya, siapa yang nge-revet, siapa yang assembly dan sebagainya. Jadi ketika produknya rusak, kelihatan rusaknya di mana. Terus ini rusaknya di mana, siapa yang ngerjain waktu itu, kapan. Jadi ini semua sudah terekord juga kalau di Newcraft tadi. Jadi tantangannya sih kesana. Jadi retaining yang kita punya, tapi sebenarnya dengan bantuan teknologi tadi. Kamu tuh ada teknologi makin baru, makin kayak diulang tahunin ya, karena makin dicoba gitu kan ya. Apalagi medsos, sebagai yang sering tampil. Ini masih ada, coba tuh cerita-cerita lagi soal yang apa, ada gini nggak, orang kayak lu
kalau misalkan kena apa mental block itu sebenarnya kenapa dan gimana gitu supaya wangsitnya balik lah. Uh, jadi gini, namanya mentok itu pasti ada ya. Di saat lagi ini terus mumet gitu. Contoh gini deh, gua itu berusaha kayak kalau misalkan emang harus meeting, itu gua menghindari stressful di jalan tuh gua menghindari sekali. Jadi kalau misalkan gua tahu ini gua meeting tempatnya agak jauh dan ini macet, itu biasanya gua nego kalau bisa jangan di sana. Karena kalau udah meeting jalan macet Senewan, wah itu disuruh mikir juga udah susah gitu loh. Mau nginget-nginget apa juga gak bisa gitu. Ayo gimana ya. Itu pertama. Jadi akhirnya biasanya gue ngakalin dengan nego tempat atau gue pergi pakai umum di mobil, gue tidur aja. Jadi mau macet mau nggak macet terserah lah gitu. Seolah-olah stressfulnya gue pindahin ke supir taksi gitu. Beruntung sekarang ada MRT lah, itu jauh banget baru. Nah yang kedua adalah gue itu membiasakan kalau lagi meeting itu gue nyaris nggak pernah pakai laptop, nah. Jadi iPad juga enggak. Jadi gue sengaja gue pakai coretan di buku, pakai kertas, pakai pena. Walaupun gue ada laptop, gue ada iPad, komputer gue 8, iPad gue 5 gitu ya. Jumawa. Tapi memang gue sengaja punya catat atau punya notebook kecil. Itu biasanya gue kalau beli lagi di mana iseng itu beli, itu sengaja dalam rangka emang gue buat catatan tangan. Jadi ketika meeting itu biasanya gue suka nyatet hal-hal yang menurut gue, oh ini perlu gue tulis nih. Catat nanti ketika gue dimintain pendapat, gue enak gue mulai dari mana. Dan ternyata cara itu juga lumayan itu tadi mengurangi idea block tadi. Jadi lu kayaknya mikir itu ketika lagi meeting, orang lagi baru nyetain sesuatu, ketika lu nulis langsungnya kayak tring kepancing gitu loh. Karena lu kerja otak kita tuh dimudahkan tidak untuk menghafal, tapi menghafalnya biarin oleh tangan aja di kertas. Sering kali kan kalau kita dengar meeting, wah nyimak begitu ya. Nah pas nyimak ini akhirnya ketika dia ada sesuatu yang kita mau ingat, itu kita ingetinnya di sini. Nanti ada yang berikutnya lagi, ini masuk, yang ini mundur. Begitu. Pas, oke. Ada yang mau kasih usulan, apa yang tadi ya? Apa tadi? Oh, jadi, susah gitu loh. Nah, akhirnya kebiasaan gue nulis ini, sampai gue tuh senang nonton dokumenter gitu ya. Nonton dokumenter di Netflix di mana. Itu sampai kalau gue nonton tuh ada hal bagus atau menarik, atau nyebut nama itu langsung gue tulis di kertas. Jadi itu ada, kalau gue nonton tuh catatan ada, catat. Kelar nonton itu gue googling. Jadi kayak, ini, dan itu entah kenapa tuh nempelnya lebih nempel. Nah jadi yang kayak gitu-gitu akhirnya setiap gue meeting, gue selalu ada tuh. Oh meeting sama tim ini, nah itu bukunya lain. Oh tim, gitu. Itu mungkin kalau gue, tapi setahu gue, mental block atau idea block itu tiap orang beda-beda. Ada yang lagi buntu, harus makan dulu baru cair. Ada yang harus nonton film dulu, ada yang belanja, ada yang rokok dulu, ya beda-beda ya. Kira-kira gitu. Iya, Budot. Terus ini sebenarnya Budot. Budot lucu loh, udah lama gak ketemu tapi gue kangen. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi tuh. Tapi ini kan ceritanya ngobrol dengan tetangga di Braga, meskipun gue lagi nggak di Braga, ada masih PSBB-an. Tapi sebenarnya pengennya sih ya nggak cuma sekali, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sok cerita lagi yang terakhir yang emang kalau biasanya kan gini ya, penyalurannya adalah lo sekarang paling seringnya nge-tweet atau ngapain yang habis nonton ini atau gitu kayak. Sebenarnya kira-kira lu lihat nggak sih ada yang pakai metode yang sama terus cerita juga balik ke lu kayak bener kata kamu tuh gini terus gimana, terharu nggak atau gimana tadi kata Jen kalau patah hati gimana caranya supaya nggak wah terharu yang enggak lah, biasa aja maksudnya.
kalau ada orang yang katakanlah terbantu atau apa, jadi ingat sudah, oh ini gue dapat ini, ya apa ya, ya sudah, itu menarik aja, ikut senang juga gitu. Terus oh itu pakai bermanfaat lah. Enggak sih, kalau yang itu sih enggak ya, enggak terlalu apa, enggak terlalu kayak gitulah. Biru-biru. Tuh dulu gue tahu banget nih tontonan kita zaman tontonan lo lah. Pasti nggak akan melewatkan pepesan kosong pagi-pagi sebelum kuliah ya. Terus bentar. Apa? Jenier, ini gue potong sendiri Jenier. Itu udah mending itu. Iya, gila, aduh, pusing. Apa tadi, kenapa pepesan kosong? Iya, pepesan kosong. Terus kan kartun lo dulu kan Ren and Stimpy gitu ya. Nah sekarang lo ada tontonan yang harus nggak, yang kayaknya dikejar aja gitu? Setelah Ren and Stimpy ya itu SpongeBob ya. Setelah Terus? Ren and SpongeBob yang terakhir dan sekarang gue masih lakukan sih TikTok. Itu kan bukan film seri. Tapi menurut gue gini, TikTok itu seperti gue nonton pepesan kosong, seperti gue nonton Ren and Stimpy atau SpongeBob, tapi di dunia nyata gitu loh. Ternyata banyak orang-orang absurd di Indonesia atau di dunia ini gitu loh. Tapi gue mulai sebel ketika TikTok itu sekarang jadi apa? Diisinya banyakan seleb, akhirnya semuanya harus cantik, harus aduh, jadi apa sih gitu. Ya maksudnya ya udah gitu, kalau kayak gitu mah. Tapi yang lucu-lucu, yang receh itu, yang pepesan kosong dan Ren and Stimpy jadi jarang nih, tapi masih ada lah dibanding yang lain ya. Menurut gua TikTok itu tuh karena nggak jaim sebetulnya awalnya tuh itu. Jadi muncul apa adanya aja. Tiba-tiba orang perkebunan sawit joget-joget pakai itu kan gila. Tapi pas udah seleb yang melakukan itu kan sebel ya. Maksudnya apa sih? Nggak asik banget itu. Udahlah lu di TV aja lah, nggak usah ganggu-ganggu TikTok. Dasar aki-aki. Tuh, sebentar lagi kalimat penutup dari lu, tapi sebenarnya buat yang mampir di sini sekarang, ini ngobrol sama tetangga di Braga ini rencana sih setiap Selasa Sabtu. Sabtu besok kita sama Prananda ngomongin desain etnografi gitu. Jadi pokoknya karena itulah. Tuh, mangga ditutup dulu karena udah jam 5 lewat, udah ada yang beduk segala, masa sih pakai time zone yang Indonesia Tengah kayaknya. So, gimana tuh? Salam penutup aja sekarang. Nah, apa yang mau kamu sampaikan sebelum kita akhir ya? Kalau dari gue penutup gini aja, buat teman-teman yang kerja di kreatif itu ada dua yang penting. Yang pertama, enjoy the process dan respect the result. Gimana caranya, apapun yang lo kerjain, jadi enjoy prosesnya. Yang kedua, respect the result. Jadi jangan gara-gara temen lo nggak nge-like banyak, terus lo langsung menghardik kerja lo. Jangan. Bagaimanapun itu kreasi lo kok. Jadi lo hargai itu. Karena nanti mah mungkin akan beda. Jadi dua itu aja kayaknya. Oh sip. Oke deh. Makasih Kak Motul. Gue manggilnya Kak. Terima kasih juga, Tak. Kak, karena uban lu ternyata lebih banyak, gue masih oke lah. Terima kasih semuanya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi dengan Kang Motul. Kang Endang, nuhun Kang Endang. Kang Motul. Terus mati ini gimana ini? Iya, pesan klik end aja. Semoga dapat ya.